Ini bukan strawberry, tapi sebenarnya kepanjangannya stokastik. Nah, cuman beliau suka membuat yang aneh-aneh gitu ya. Jadi beliau meminta saya untuk menyampaikan tentang salah satu indikator, yaitu stokastik osilator. Ini memang salah satu style trading saya. Jadi saya suka menggunakan ini karena ada beberapa hal yang bisa saya gunakan, apakah itu yang tipenya fast maupun yang swing. Oke, slide terus. Ya, nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau dalam mau trading saham, ini adalah beberapa hal. Nah, ini dia. Yang pasti adalah bagaimana kita mempelajari tentang trading saham itu sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa trading saham ini bisa menjadi salah satu pemasukan kita, dan bisa juga menjadi pemasukan utama kita. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh Pak Holly, yaitu trading for living. Yang kedua, jangan lupa siapkan modal. Main saham tanpa modal percuma. Tetapi modal berapa yang dibutuhkan tergantung Bapak Ibu. Pak Holly dulu main saham pertama kali modal 500.000. Saya pertama kali main saham modalnya 1 juta di iPod. Cuman waktu itu saya datang ke ke kantornya karena waktu itu belum ada yang namanya online trading. Jadi kalau mau main saham, saya datang ke kantor, saya lihat saham apa yang naik, saya tekan buy, baru saya tinggal kerja gitu ya. Nah, itu sifatnya swing, belum yang namanya trading yang sifatnya yang fast trading. Kemudian rencanakan periode trading, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mario tadi, Bapak Ibu punya gambaran style trading saya seperti apa, ya. Kalau mau trading cepat seperti yang dasar daripada MCS, silahkan. Tetapi indikator apa yang ingin digunakan, silahkan Bapak Ibu tentukan. Baru mencari saham yang tepat, seperti yang sudah disampaikan atau yang dimiliki oleh kita, yaitu menggunakan robot, Wax Master Robot. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa pilih sekuritas yang sesuai dengan Bapak Ibu. Kemudian hindari penny stock. Penny stock itu ada beberapa kondisi yang Bapak Ibu tahu bahwa ada kondisi-kondisi yang saham itu dia sideways terus. Ada yang saham itu dia diem aja. Kan kita pernah tahu ya, kita trading saham yang naik itu cuma 1-2, sisanya dia turun atau mendatar. Yang penting ini bersabar dan mulai dari yang kecil. Seperti yang disampaikan Pak Holly, 2% satu kali trading, 2% satu kali trading, kalau 10 kali jadi 20%. Kalau sampai yang pernah mencapai satu kali trading itu bisa 30-40%, itu sepertinya butuh waktu. Ya. Nah, kalau mau mengikuti Mr. Bagger, Pak Nugroho silahkan. Jangan gegabah dan teruskan tingkatkan pengetahuan tentang saham. Semakin kita sering melakukan trading, otomatis kita semakin hafal saham yang kita tradingkan itu. Dari 900 saham itu, silahkan Bapak Ibu cari. Seperti Pak Holly, hari-hari mainnya hanya BRPT, uang besar. Kalau uang kecilnya apa? Yang seperti yang diteriakan oleh kita-kita. Itu uang kecil bagi Pak Holly katanya, karena dia cuma 2% gitu ya, dari modal besar. Oke, slide selanjutnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya tidak tradingnya itu pensiun dini? Karena banyak orang yang begitu main saham, kemudian dia loss ratusan juta, pensiun, menyalahkan saham dan lain-lain. Yang mesti Bapak Ibu ingat adalah kita mempunyai dalam setahun itu adalah 240 hari trading, ya kan? Saham itu kalau dia turun pasti dia akan naik. Begitu juga sebaliknya, kecuali saham itu tidur, ya kan? Nah, yang ketiga, kita usahakan bagaimana kita bisa menikmati dinamika di saham. Ya,
saya sehari-hari masih tetap praktek, tetapi saya usahakan saya bermain saham. Karena saya dulu jadi seorang spesialis penyakit dalam, yang membiayai saya itu adalah saham. Nah, jadi saya ini bukan pegawai negeri, saya ini hanya pegawai swasta. Istri saya yang pegawai negeri, tapi berapa sih gajinya, ya kan? Oleh karena itu, supaya saya tetap bisa membiayai sekolah saya, terus asap dapur tetap mengepul, ya sudah, saya bermain saham. Nah itu, makanya sampai sekarang walaupun saya sudah menjadi seorang spesialis, saya sudah menjadi spesialis sudah 15 tahun, tapi saya tidak pernah berhenti main saham, karena saya masih punya mengucapkan terima kasih pada saham yang telah membiayai saya sekolah sampai saya selesai. Ya, nah itu. Oke, slide. Nah, di saham kita punya dua indikator, yang namanya lagging indikator dan leading indikator. Jadi kalau indikator yang namanya lagging adalah indikator yang memberikan sinyal setelah ada pergerakan harga terjadi. Artinya ini sifatnya dia lebih lambat. Yang kedua adalah leading indikator. Dia akan memberikan sinyal sebelum pergerakan harga terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat kira-kira nanti saya kalau mau main saham, saya mau pakai yang mana, ya kan? Itu dulu yang penting. Nah, sekarang contohnya, slide. Lagging indikator, dia akan bekerja lebih baik kalau pasar bergerak dalam tren yang panjang. Makanya lagging indikator ini kalau Bapak Ibu mau main saham yang tipenya swing, silahkan. Karena dia lebih lambat, tetapi trennya bagus, ya kan? Lebih menekankan pada tren dan memberikan sinyal beli dan jual yang lebih sedikit ketika tidak terjadi tren, gitu ya. Sinyalnya lebih akurat karena memberikan keyakinan para trader untuk masuk pasar. Jadi artinya kalau dia trennya, oh ini pasti naik, kita sebagai seorang trader pasti bilang saya beli, gitu ya. Risiko kegagalan lebih kecil, lebih sedikit. Jadi Bapak Ibu otomatis kalau melihat ini bisa memperkirakan, saya mau mau dapat saham yang multi bagger seperti Pak Nugroho dengan hasil besar atau yang seperti apa. Tetapi dia lebih lambat, sehingga untuk memperoleh keuntungan ataupun menahan kerugian juga susah, gitu ya. Nah itu, slide. Ini contohnya. Bapak Ibu kalau mau tahu, ini lagging indikator. Ada yang namanya moving average. Moving average, contoh moving average 10, 20, 50, 60, 120. Artinya apa? Moving average atau pergerakan harga yang 20, yaitu MA20 adalah pergerakan harga saham dalam 20 hari. Ya, silakan Bapak Ibu lihat itu. 20 hari bagaimana sih dia? Cenderung naik, cenderung turun, atau sideways. Ada lagi yang namanya MACD, Moving Average, Convergence, dan Divergence. Sama, perbedaannya ini adalah menjauh dari indikator atau tidak. Bollinger Band. Bollinger Band, Bapak Ibu bisa lihat di situ nanti ada, kalau misalnya ini ada garisnya, ada 3 bagian di situ. Kemudian adalah volume trading. Nah, ini volume trading ini kayak kalau Pak Holi sering bilang itu bahan bakar trading. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading, lihat volumenya. Cuma dia termasuk indikator yang lebih lambat, gitu ya. Oke, slide. Nah, bagaimana dengan leading indikator? Leading indikator sifatnya prediktif. Jadi dia lebih cepat. Tapi kita bisa prediksi, wah ini kalau saya ini ya, dia sudah mulai ada tren naik, ini kemungkinan besar dia akan naik terus. Dan dia mencerminkan arah pergerakan harga. Sinyal yang diterima lebih cepat. Sehingga Bapak Ibu, kalau yang mau fast trading, ya mungkin ini yang lebih diutamakan. Ya, cuman kalau fast trading, ya itu tadi, jantungnya harus 5. Kenapa? Karena cepat. Begitu cepat naik, cepat turun, cepat naik, cepat turun. Lama-lama kan serangan jantung katanya. Itu. Makanya kalau kita lagi trading bareng itu, kalau ini suka diguyonin katanya, suruh hubungi saya supaya nambah jantung.
Nah, leading indikator ini adalah membantu trader mengambil keputusan yang strategis agar potensi keuntungan lebih optimal. Saya bilang optimal, bukan maksimal. Kalau maksimal berarti Bapak Ibu mengharapkan yang tinggi. Tapi kalau optimal, itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Saya mau cuan 2%. Saya mau cuan 5%. Nah itu namanya optimal. Dan potensi kerugiannya menjadi lebih kecil. Kenapa? Begitu dia turun, trennya sudah tahu dia turun, kita jual. Gitu ya. Sehingga leading indikator cocok untuk trading jangka waktu singkat hingga menengah, artinya 3 hari sampai 4 hari ke depan ya. Tetapi nggak enaknya ini dia bisa terjadi false signal di mana tingkat akurasinya kurang baik. Nanti kita lihat contoh leading indikator yang false signal. Oke, slide ini dia. Jadi leading indikator ada 4, yaitu RSI, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, ada lagi namanya Williams Percentage R, dan On Balance Volume atau OBV. Ya, jadi ini ada ini. Cuma nanti hari ini saya diminta Pak Holly menekankan ke Stochastic Oscillator, sesuai kebiasaan saya kalau bermain saham. Oke, slide. Nah, sekarang kita lihat Stochastic Oscillator. Stochastic Oscillator. Nah, ini adalah alat analisa yang pertama kali dikembangkan oleh ini sejarahnya George Silen tahun 1950. Nah, ini momentum osilator yang paling akurat katanya, di mana posisi close pada saat ini atau current terhadap posisi close beberapa waktu yang lalu itu bisa menjadi perbandingan. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya kalau dia naik itu kira-kira di angka berapa, dia turun di angka berapa gitu terus. Nah, otomatis itu akan menjadi patokan kita. Makanya kadang-kadang Pak Oli bilang, coba perhatikan satu saham, tradingkan satu saham satu hari untuk melihat kenaikan dan penurunannya. Nah, sambil menggunakan indikator yang Bapak Ibu yakini bisa digunakan. Nah, closing level pada yang konsisten pada posisi puncak atau peak mengindikasikan terjadinya akumulasi. Ya, jadi orang kalau ini buy sampai di atas, nanti ada batasannya. Kita lihat contohnya nanti ya. Sedangkan sebaliknya, kalau closing levelnya yang konsisten pada posisi bottom atau di bawah, itu berarti indikator distribusi, artinya penjualan atau kita sebut dengan oversold. Ya. Nah, beberapa informasi yang dihasilkan dari analisa stokastik ini adalah informasi tentang overbought, artinya jenuh jual. Kemudian ada lagi yang oversold atau jenuh beli, dan oversold jenuh jual. Itu sampai di bottom. Indikasi perubahan momentum apabila terjadi crossing. Crossingnya di mana? Nanti ada namanya garis persentase K dan garis persentase T. Divergence positif dan divergence negatif. Apa itu divergence? Nanti saya kasih tahu apa itu. Slide. Ini rumus sebenarnya, segera tahu aja bahwa ternyata stokastik osilator ada rumusnya, ya, terkait dengan garis persentase K dan garis persentase D. Formulanya ini, nggak usah dihafalin Pak, Bu. Ini cuma untuk pengetahuan tambahan aja. Di mana fluktuasinya itu adalah di kisaran 0 sampai 100, sedangkan persentase D itu adalah simple moving average 3 dari persentase K yang berguna sebagai sinyal atau trigger. Ya, oke, slide. Nah, ini dia. Stokastik osilator itu interpretasinya adalah begini. Kalau timing beli atau buy, itu kalau garis D atau persentase D lainnya itu berada di antara skala horizontal 10% hingga 15%, atau di bawah, yaitu namanya oversold zone. Ya, itu nanti coba kita lihat ya, contohnya saham apa nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian yang kedua, timing jual atau sell bila garis D atau persentase D line berada di antara skala horizontal 85% hingga 90% overbought zone, itu artinya berada di atas. Ya. Nah, kalau bullish divergence itu berlaku apabila garis D melewati skala horizontal 30% dan membentuk dua lembah yang menanjak dan harga terus menurun. Kalau bearish divergence berlaku apabila garis D-nya
melewati skala horizontal dan membentuk dua puncak yang menurun dan harga terus meningkat, gitu ya. Sinyal kenaikan terjadi apabila garis KAM memotong garis D. Itu yang paling penting. Jadi nanti kita lihat contohnya di saham sekalian ya. Oke, slide. Tipsnya sama, bahwa posisi terbaik untuk melakukan beli dilakukan di level 10 sampai 15, angka 10 sampai 15, dan indikator mengarah ke atas atau oversold ya. Overbought ini, salah. Sedangkan sinyal jual dapat dilakukan pada posisi 85 sampai dengan 90%, melakukan penjualan overbought. Jangan menggunakan indikator osilator pada saat saham sedang berada dalam tren naik atau turun. Jadi artinya kalau saham itu sedang dalam posisi naik, nanti ada contohnya, saya kasih contoh, kita jangan gunakan ini karena dia akan bergerak naik turun nanti, sehingga jangan digunakan. Apalagi kalau dalam posisi arah, auto reject atas atau auto reject bawah. Kemudian lakukan posisi beli jika persentase K sudah menembus ke atas dari persentase D, yaitu memotong garis D line. Stokastik osilator dapat pula melihat support maupun resisten yang terjadi pada suatu saham. Ini bisa kita gunakan. Melihat divergence yang mungkin terjadi dari indikator tersebut, dapat dilakukan penjualan maupun pembelian tergantung dari divergence yang ada. Divergence apa? Slide. Nah, pengertian divergence itu adalah pergerakan harga saham yang menjauhi indikator baik pada saat mengalami penurunan ataupun pada saat mengalami penguatan, yang dikenal dengan divergence. Itu yang divergence namanya ya. Artinya dia menjauhi indikator ya. Kalau dia menjauhi indikator pada saat naik, berarti trennya akan naik. Kalau dia menjauhi indikator dalam kondisi bearish atau turun, berarti indikasinya trennya sedang turun. Oke. Sampai di sini balik dulu lagi. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke contoh, biar Bapak Ibu bisa lebih paham. Silakan Pak. Terima kasih Pak Harun. Bisa lebih detail pengertian dari divergence ini sendiri, karena kan kalau setahu saya ini tatkala di osilator RSI-nya dia turun, justru harga naik gitu ya, dan sebaliknya. Nah, cara mengidentifikasi dan kita mengetahui bahwa ini terjadi divergen baik bullish maupun bearishnya itu seperti apa? Ya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus dan menarik. Nah, divergence sendiri ini adalah suatu pergerakan yang menjauhi indikator. Ada dua, Pak. Jadi divergence itu ada dua. Ada yang namanya divergence positif, ada yang namanya divergence negatif sebenarnya. Jadi kalau dia cenderung trennya menuju ke arah tren naik, kita sebut dengan divergence positif. Tetapi kalau dia menjauhi osilator atau menjauhi indikator dan itu cenderung tren menurun, kita sebut dengan divergence daripada negatif. Nah, seperti itu pengertian daripada divergence, sehingga Bapak Ibu bisa melihat bahwa dengan kondisi divergence ini kita bisa menggunakan indikator kita untuk menentukan apakah dia ada tren naik atau trennya akan turun atau menjauh. Gitu ya Pak. Ada lagi? Oke, kalau gitu kita masuk ke saham. Ada yang mau minta contoh saham apa? Oh, sahamnya Pak Holi, BRPT ya. Nah ini BRPT, kemudian settingannya adalah time frame 1 menit. Ya, nah ini adalah gambaran daripada stokastik. Nah di sini kalau kita lihat di sini stokastik settingannya 1413. Ini adalah slow, tipe yang slow stokastik. Nah, kalau Bapak Ibu mau yang fast ada settingannya 533. Caranya bagaimana? Kita tinggal rubah di sini. Kemudian di input. Nah, lengthnya ini kita ganti dengan mana ya? 5 ini salah. Iya, 533. Ya.
Jadi dia berubah menjadi 5533 ya. Jadi dengan kondisi seperti ini Ibu Bapak bisa lihat bahwa kalau yang garis hijau atau garis biru settingannya ini namanya garis persentase K. Kemudian kalau yang warna merah ini adalah garis persentase D. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya contoh sebelah sana deh. Ya. Ini kalau Bapak Ibu mau fast trading, loh, kok berubah? Kok jadi berubah? Nah, kalau Bapak Ibu mau fast trading, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau ini adalah angkanya adalah di sini 100 ya. Kalau di sini angkanya paling bawah adalah 0. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Kalau seandainya dengan menggunakan stokastik indikator ini, kalau berada di dalam kondisi oversold, nah ini namanya oversold atau jenuh jual, apalagi kalau dia sudah mencapai angka 0, kita siap-siap buy. Kita siap-siap buy. Kenapa? Karena dia pasti akan mengalami yang namanya reversal naik ke atas. Lihat ini, kalau di sini masih merah, ya, masih merah ya. Pas di sini masih merah. Tapi kalau Bapak Ibu mau yakin lagi, silakan beli di waktu dia mengalami perpotongan ini. Garis persentase K memotong ke atas daripada garis persentase D. Tapi kalau Bapak Ibu mau kalau saya sukanya tantangan, jadi saya belinya sebelum dia berpotong. Di sini saya udah beli di sini. Begitu dia naik saya sudah beli. Sehingga biasanya saya dapat di angka yang agak merah, tapi begitu mau pindah di bawah sini saya dapat. Nah, selama dia naik sampai ke atas mendekati angka 100, silakan Bapak Ibu tahan. Ya. Nah, cuman permasalahannya kalau dia model seperti ini misalnya, kita anggap ini arah. Kalau sudah arah begini, kalau mau ditahan boleh, kalau takut dia longsor ke bawah silakan jual. Ya. Ini kita settingannya adalah fast trading. Kira-kira kalau seandainya menggunakan stokastik osilator, kalau dia sudah turun kemudian dia pasti naik. Kalau dia sudah naik begini dia pasti turun, pasti. Kalau saya bilang ada potensi gagal, ada. Contohnya apa? Ini. Pada saat dia sudah mengalami jenuh jual atau oversold, kemudian dia harusnya bisa naik sampai maksimal ke atas, ke level angka 85 sampai dengan 90. Tapi ternyata belum sampai 50 dia sudah turun kembali, ya kan? Nah, itu makanya kenapa dibilang false signal. Oleh karena itu, Bapak Ibu silahkan memilih, saya kalau trading saham mau pakai indikator apa, gitu. Cuma kalau saya dari dulu suka pakai ini, gitu. Karena seperti saya bilang tadi, kita mau cuan berapa sih? Mau optimal apa enggak? Makanya kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan indikator osilator ini, stokastik osilator ini dengan modal yang besar, saya rasa harusnya begitu dia naik ke sini 2% dapat. Ya. Kalau sampai dari sini ke sini bisa rata-rata berapa? 5%. Ya kan? Nah, ada nggak kira-kira kalau seandainya dia naik turun, itu kita berani untuk tahan? Harusnya ada. Contohnya ini. Waktu itu ada saham namanya WGSH. Waktu itu saya iseng-iseng lihat di time frame-nya daily. Ya, saya time frame daily. Waktu itu saya dapatnya di sini. Di harga 58.
Karena waktu dia jatuh di sini, dia mau berpotong, saya naik 53. Saya bilang, wah ini pasti tembus. Akhirnya dia naik. Nah, makanya saya bilang, akan tetapi stokastik osilator ini jangan digunakan pada saham yang lagi uptrend atau downtrend istilahnya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu pakai dalam kondisi yang uptrend seperti ini, gambarannya seperti ini. Nah, pertanyaannya, berani nggak Bapak Ibu menahan saham dalam kondisi stokastik osilatornya seperti ini? Tapi kalau yang punya jantung 5 silahkan, karena dia masih naik terus kok, ya kan? Saya masih ada saham ini, kebetulan waktu itu iseng-iseng saya lihat saya dapat di 58, posisi terakhir adanya di 83. Cuman ya itu, kalau Bapak Ibu menggunakan hekinasi, begitu merah biru pertama beli, merah pertama jual, begitu biru pertama beli lagi, naik terus lagi, otomatis mungkin bisa beggar seperti Pak Nugroho. Tapi time frame-nya tolong dibuat daily. Jangan lupa, kalau Bapak mau seperti itu, sehari harus 2 kali dicek. Sebelum penutupan sesi 1 dan sebelum penutupan sesi 2. Besok pagi begitu pasar open market buka, cek lagi, berubah nggak dia? Gitu. Kalau nggak berubah ya silahkan, kalau Bapak Ibu tahan. Nah, penekanan di sini adalah stokastik osilator jangan digunakan untuk saham-saham yang seperti ini atau yang sedang downtrend seperti ini, jangan. Kenapa? Pasti Bapak Ibu pusing lihatnya ini. Nah, kecuali Bapak Ibu mau ubah ke time frame menit. Ya. Nah, ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat sini, nah ini adalah time frame menit. Begitu dia turun, di sini juga turun. Begitu dia garis persentase K dan garis persentase D-nya memotong, di sini masih merah. Tetapi kalau ada yang berani menunggu dia naik lagi, silahkan beli, karena pasti dia naik. Seperti itu. Bisa di sini cuannya bisa 5%. Ya, nanti turun lagi. Nah, cuman masalahnya gitu, begitu dia turun, belum sampai di daerah 0 sampai 15 seperti yang disarankan tadi, dia naik lagi. Tapi nggak lama dia turun lagi. Ini adalah false signal. Jadi Bapak Ibu, kalau yang mau tradingnya yang santai, ya mungkin diganti ke time frame daily atau menggunakan indikator lagging. Contohnya apa? Moving average, MACD, atau volume indikator. Ya, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu seperti saya mau sport jantung tiap hari, nah silahkan ganti time frame menit, gunakan stokastik osilator. Kalau mau lebih bagus lagi, digabung boleh. Bapak Ibu silahkan menggabung antara moving average sebagai lagging indikator dan stokastik sebagai leading indikator. Itu lebih akurat Pak, Bu, sekalian. Cuma time frame-nya silahkan Bapak Ibu tentukan, mau yang menit ataupun mau yang harian atau daily atau mau yang mingguan, silahkan seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa kalau seandainya garis persentase K dia turun sampai di titik di mana ini adalah sekitar 15 sampai 20, kalau dia tidak tembus sampai ke bawah, kemudian dia reversal naik, silahkan kalau mau beli. Apalagi kalau Bapak dia melakukan persilangan tadi antara garis persentase K dan persentase D menyilang begini, otomatis dia akan naik terus begini. Nah itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa stokastik osilator sebagai leading indikator bisa Bapak Ibu gunakan untuk trading harian Bapak Ibu, tergantung dengan style Bapak Ibu, gitu ya. Ya memang kalau sekarang kayaknya santai ya. Nanti pas lagi trading, nah itu dia. Itu ujian yang sebenarnya itu. Nah, jadi tangannya harus cepat. Turun sini langsung buy.
Begitu dia turun lagi sini, berpotongan begini, langsung sell. Turun lagi begini. Sehingga kalau Pak Holi bilang 1 hari kita bisa dapat 1 juta, Bapak Ibu nggak mungkin nggak dapat kalau menggunakan ini. Iya kan? Di sini Bapak Ibu waktu dia naik dapat 200.000. Bapak Ibu sabar lagi, tunggu dia turun. Begitu dia naik lagi, terus begini, dapat lagi 200.000 di sini. Hitung aja Bapak, 1, 2, 3, 4, 5. 200 kali 5 berapa Pak? 1 juta. Dapat kan? Nah, itu saya waktu itu. Ya. Tapi kalau Bapak mau nyoba silahkan. Oh, saya mau nyoba untuk harian. Ya udah. Diganti yang daily. Sehingga nanti pada saat ini dia naik turun, Bapak Ibu lebih santai tradingnya, ya kan? Bisa lah gitu. Tetapi memang terus terang untuk fast trading saya memang lebih senang pakai ini, pakai stokastik osilator. Makanya Pak Holi minta tolong saya untuk menyampaikan ini sebagai salah satu pilihan Bapak Ibu dalam melakukan trading harian, gitu ya. Kalau mau seperti Pak Nugroho yang multi banker, dia mempunyai 5 saham yang bisa cuannya sampai dengan 100%, 200%, karena uangnya beliau banyak, ya kan? Uangnya beliau banyak, jadi bisa nahan segitu banyak, gitu. Kalau saya bisa-bisa kalau saya nahan begitu, asap dapur nggak mengepul nanti. Apalagi anak saya dua-duanya sudah kuliah. Jadi saya lebih senang begini. Sebenarnya itu untuk aja, untuk pilihan kita dalam melakukan trading. Kalau Bapak Ibu mau tahu, besok kita bisa buktikan. Kira-kira kalau Bapak Ibu beli di bawah sini, kemudian dia naik ke atas sini, Bapak cuan apa enggak? Gitu ya. Ya, silakan. Oh iya, jadi stokastiknya di sini kalau seandainya di sini nanti ada settingannya di sini ya. Kalau dia tulisannya 1413 itu berarti yang slow stokastik ya. Kalau Bapak mau setting 513 itu adalah fast stokastik. Oh, Bapak sudah buka? Sudah? Oke. Saya ajarkan sekalian Pak. Kalau itu sudah kelihatan nanti. Maaf Pak ya. Ini Pak. Stokastik kan? Nah ini Bapak rubah ini Pak. Kalau yang maaf ya, ini Pak, silakan. Ini geser lagi 533 sudah. Oke, berubah ya. Ya. 5533, yes, betul Pak. Yes, itu yang fast. Itu yang fast. Iya, 33. Jadi 5533. Kalau 14 13 itu yang lebih slow. Gitu. Ya. Jadi ini lebih cepat naiknya. Ya. Jadi 5533. Wah. Besok ini mesti nyiapin jantung. 5533. Hah? Kalau nggak pakai RSI cuma 3 di Stockbit. Oh, kalau di TradingView ya? Oh, Bapak pakainya yang stokastik aja kan? Nah, kalau itu kan ada stokastik RSI. Kalau ini stokastik aja ya 533. Ya. Kalau stokastik RSI dia ada 4 indikator. Kalau stokastik aja jam 53. Prinsipnya sama. Ya. Kalau cuma stokastik, kalau ada stokastik RSI 4 indikator dia. 14 13. Kalau yang slow di sini settingannya adalah 14 13. Kalau yang hanya stokastik saja tanpa RSI, dia biasanya cuma 3 indikator di sini, 3 ini angka. 14 13 atau 533. Ya, itu dia. 14 13 kalau yang slow. Ya.
Kalau yang fast stokastik itu 533. Kalau yang slow 1413. Ini kalau yang Bapak pilihannya yang fast 533. Ya. Kalau yang pakai stokastik RSI 5533. Yang fast. Kalau yang swingnya 1413. Ya, gitu. Sudah bisa ditentukan besok mau pakai yang mana? Kalau mau ikut saya besok boleh jantungnya 3. Ya, silakan Mbak. Oh, Bapak pakai yang stokastik aja itu. Kalau yang Bapak pakai, tapi kalau sama aja prinsipnya sama Pak. Stokastik aja. Ini 533. Di sini baru dia naik. Baru dia bisa melihat ada perkembangan di sini. Sedangkan yang stokastik dia lebih dulu sinyalnya, ya. Misalkan Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini sudah berpotong kemudian naik, sedangkan di sini baru berpotong dia baru naik. Nah, ini dia. Sehingga kalau cuan maksimal dapatnya di sini, cuan optimal di sini. Nah, gitu. Ya, seperti ini. Artinya sinyal lambat, sedangkan ini adalah sinyal cepat. Gitu ya. Sama. Begitu dia sudah di atas, begitu dia sudah memberikan sinyal turun, di sini merah, di sini belum sama sekali ada penurunan. Dia malah terus mendatar, terus baru dia nggak lama dia turun di bawah sini. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kita gabung ya, kalau kita gabung antara leading indikator dan lagging indikator, kalau Bapak Ibu mau rubah ke time frame daily untuk swing, nah silahkan Bapak lihat di situ. Coba sekarang kita rubah ke daily. Udah, daily. Oke. Sedangkan kalau yang MACD tetap aja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya. Dia di atas terus ini. Artinya ini di daerah angka 100 atau yang kita sebut dengan overbought. Jenuh beli. Tapi dia belum turun karena dia naik terus uptrend. Sedangkan MACD dia baru memberikan sinyal naik itu di sini. Ya, kalau kita lihat di sini. Sedangkan kalau yang ini sudah berpotongannya di sini dia. Mulai naik. Lebih lambat. Ya. Jadi MACD pasti lebih lambat daripada stokastik osilator. Makanya kembali lagi ke Bapak Ibu mau menggunakan yang mana, silahkan, atau kembali ke basic menggunakan yang namanya biru pertama beli, merah pertama jual. Biru pertama beli, nanti berubah menjadi merah jual. Mau ada tambahan silahkan digabung seperti ini. Apalagi kalau ada volume. Nah, kalau Pak Oli bilang volume adalah bahan bakar, itu betul. Selama tidak ada bahan bakar, otomatis tidak akan ada perubahan tren. Apakah tren naik? Kalau dia bahan bakarnya warna merah, warna hijau dia naik, warna merah dia turun, gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu bisa memaksimalkan, mengoptimalkan keuntungan Bapak Ibu. Saya hari ini mau trading pakai duit 50 juta. Kalau saya 50 juta, saya buat settingan harian atau saya buat settingan fast trading, berarti 2% sampai 5% harusnya dapat, bisa dapat. Jadi kalau saya pakai 20 juta, saya dapat 2%, saya dapat berapa? 400.000 ya. Nah,
gitu. Jadi kembali ke kita. Tetapi Bapak Ibu, dengan adanya kondisi seperti ini, otomatis kita bisa membuka cakrawala Bapak Ibu dalam melakukan trading. Ya, trading itu menghasilkan kok, Pak. Buktinya Pak Holi ya berhenti dari kerja. Kalau saya nggak bisa berhenti karena dicari sama pasien saya. Nah, dan hari ini saya hari ini saya senang sebenarnya. Saya senang banget hari ini, kenapa? Karena ada satu orang teman saya, beliau seorang dokter. Dokter Agung, bisa berdiri Dokter Agung? Bisa berdiri? Ini Dokter Agung dari Balikpapan. Kakak kelas saya dulu waktu kuliah. Beliau seorang spesialis anestesi, ahli membius. Saya juga kaget beliau mau ikut di sini. Sepertinya mau pensiun dini ya Mas ya. Mau pensiun dini ya. Jadi seperti itu ya. Makanya di MCS ini variasinya banyak. Jadi semua ada ya. Sampai dokter pun ada. Padahal kayak Dokter Agung kan sibuknya minta ampun ya, tiap hari bius gitu. Bisa dibayangkan lagi bius sambil trading. Nanti saat tekan, ini kamu mau menekan angka 5, masukin obat bius sama buy. Seperti itu ya. Ya, ini contoh-contoh Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti kita lihat kalau Bapak Ibu pengen membuktikan bahwa Bapak Ibu mau menggunakan indikator apapun, itu adalah style trading Bapak Ibu. Ya, semua itu bisa kok Pak. Apalagi dari Pak Holi sudah memberikan ilmu dasar menggunakan Heikinasi candle. Ya, kalau kita tanpa melihat indikator yang lain pun, sebenarnya Bapak Ibu harusnya sudah bisa mendulang cuan 2% per hari, misalnya 2% per hari, atau setiap kali trading menggunakan fast trading, menggunakan biru pertama beli, merah pertama jual, biru. Tapi kan lama-lama bosen ya, masa sehari 1 juta. Nah, akhirnya sekarang di grup MCS itu sudah banyak yang bosen sehari 1 juta katanya gitu. Pak, ada Bapak Ibu kalau dengar lagi trading, namanya Pak Rainer. Beliau itu orang Jakarta. Tadinya orangnya disiplin gitu, 1 juta gitu. Belum setahun saya bilang bosen katanya. Akhirnya sekarang maunya 5 juta. Tercapai. Sehari 5 juta dia dapat. Nah, itu dia. Ada lagi satunya namanya Pak Suban. Pak Suban ini orang Medan. Ya, waktu bootcamp di Jakarta saya ketemu dengan beliau. Masih lugu masalah ini trading saham gitu. Cuma tertarik dengan 1 juta sehari dari Pak Holi. Makanya jauh-jauh dari Medan beliau datang ke Jakarta untuk belajar gitu. Dan sekarang kalau belum 1 juta dia lapor Pak Holi, saya belum 1 juta katanya. Itu kan ada di grup ya biasanya. Nanti kalau 1 juta baru dia lapor lagi. Nah, seperti itu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, apapun yang bisa kita hasilkan dari saham itu menjadi keputusan Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan pernah menyalahkan saham, jangan. Saham itu nggak pernah salah, yang salah kita. Kenapa? Sudah cuan kok nggak dijual, itu kan. Sudah cuan masih tahan gitu kan. Kecuali kalau kayak gini ya boleh, ya kan. Beli di sini terus dia naik uptrend terus, monggo Bapak Ibu kalau mau nahan gitu ya. Artinya kalau sudah cuan, begitu ada indikator dia mau turun, silahkan jual, amankan modal kita. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan teman-teman dari Mandiri Sekuritas tadi yang memberikan kita modal besar ya, terkait dengan margin. Nah, saya awal-awal takut menggunakan margin. Ini kalau seandainya saya nggak jualan hari ini bahaya ini, bisa-bisa karena margin call. Nah, cuman karena saya sudah ketemu dengan satu indikator andalan saya, yaitu tadi stokastik, saya tenang-tenang main margin. Nah, Pak Holi juga gitu, dia tenang-tenang main margin. Artinya
kita bisa menggunakan margin kita dengan maksimal. Kenapa? Kalau Bapak Ibu menggunakan margin dalam dalam trading harian atau fast trading, menggunakan contohnya stokastik osilator, begitu dia naik kemudian sampai di batas overbought yaitu angka 100 kemudian kita jual, kan Bapak Ibu sudah cuan juga dari margin tadi, iya kan? Nah, jadi waktu menekan angka 600 juta itu nggak grogi. Besok ada yang berani? Kalau ada yang berani, saya dulu ya keringat dingin dengan angka 50 tuh dingin. Dengan wah mau menekan 50 juta dingin. Nah, tapi karena sudah pakai stokastik osilator ya lumayan agak tenang-tenang dikit. Kenapa? Karena begitu dia di overbought, begitu dia mau turun, saya jual. Nah, jadi apa artinya? Bapak Ibu bisa mengamankan modal, bahkan dengan menggunakan margin kita happy. Coba besok kalau nggak percaya, biasanya di margin itu ada di kalau nggak salah di Ajaib. Mereka suka ada berapa kali trading, 2 kali, 3 kali, 6 kali gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya Ajaib. Tapi kalau mau nyoba yang punya mandiri sekuritas silakan pakai margin. Nggak usah besar-besar, kecil-kecil dulu beli ya lotnya. Nyoba. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana indikatornya. Kalau ternyata itu berhasil, nah berarti kan Bapak Ibu sudah menemukan suatu hal yang bisa membuat kita nyaman dalam hal trading. Itu. Nah, kalau mau nyoba besok ya, kita lihat ya. Ya. Besok trading tapi saya nggak komando. Begitu dia di oversold, mau naik beli gitu. Begitu dia di overbought, mau turun jual gitu. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan itu bisa. Nah, karena terus terang kenapa saya suka dengan stokastik osilator? Ternyata indikator stokastik osilator itu selain saham kita bisa juga menggunakan di yang lain. Contohnya forex, contohnya kripto. Saya sudah buktikan bahwa dengan menggunakan stokastik osilator saya bisa jual dari forex, mau yang lambat atau mau yang cepat, gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu saya kadang-kadang jam 9 itu selesai praktek di tempat satu mau pindah ke tempat yang lain, saya melipir dulu ngopi gitu, saya main forex bentar menggunakan ini aja stokastik osilator, mainnya nggak lama-lama, yang penting dapat $200. Kalau nggak percaya silakan Bapak Ibu, karena di jam 9 sampai jam 1 malam itu adalah waktu open marketnya New York, Amerika. Tuh, forex enak tuh mainnya di situ. Tapi coba dulu ya besok di saham ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau pakai stokastik osilator di saham gimana? Kalau sudah mahir, udah canggih, indikator apapun bisa kita gunakan untuk transaksi dimanapun. Mau yang kripto, mau yang forex, mau yang saham gitu ya. Nah, karena itu untuk uji aja sebenarnya. Kalau Pak Holi nggak senang dia main forex, karena mengganggu waktu tidurnya. Karena beliau jam 10 harus tidur katanya. Karena besok pagi trading bareng lagi. Nanti takutnya vertigo. Nah, dia bilang gitu. Kemarin awal-awal waktu kita sering trading bareng, kita sempat kasihan juga. Beliau kena demam berdarah. Wah, saya bilang ini gara-gara anggota MCS ini banyak nanya, saya bilang gitu. Karena kan awal-awal trading itu, awal-awal MCS terbentuk, kita semua masih bego-bego gitu kan. Jadi kalau Pak Holi ngasih tahu apa, kita tanya balik gitu. Pak Holi ngasih tahu apa, tanya balik gitu. Sekarang Pak Holi bilang, pokoknya jangan tanya sebelum cuan. Artinya apa? Kan kita sudah melakukan yang namanya edukasi tiap hari. Ya, Pak Holi kadang-kadang kalau waktu yang sempat langsung edukasi sorenya. Kalau nggak sempat berarti malamnya. Dan kita tiap hari loh trading edukasinya itu. Dan materinya menurut saya juga sama. Ya kan? Berarti kalau seandainya Bapak Ibu masih belum berhasil di sini, berarti edukasinya harus tiap hari. Ikut edukasinya gitu. Supaya bisa mengaplikasikan ini.
sering-sering trading, walaupun sehari cuma 2 jam, 3 jam, lama-lama pinter kok, gitu. Kenapa? Ya buktinya Pak Holi berhenti kerja, nggak mau kerja, dia kerja dari rumah, gitu. Dan ternyata setelah bekerja dari rumah dengan saham bisa bikin tower lagi. Coba, ya kan? Saya udah lama trading nggak bisa bikin tower tuh. Pak Holi udah bisa bikin tower, gitu. Oke, silakan Pak. Kalau masih di nanti aja Pak, saya kasih tahu lagi ya. Ini kan masih stokastik ya. Ini masih kali ini cuma perbandingan aja saya tunjukkan ya. Artinya ini MACD lagging indikator yang lebih lambat, sedangkan yang stokastik ini adalah yang leading indikator. Artinya saya fokuskan di stokastik dulu, sedangkan yang MACD ini untuk perbandingan aja saya tunjukkan, gitu ya. Ya. Di mana saat yang tepat untuk titik belinya itu Pak? Titik beli? Tadi bilang pada waktu mau itu ya, merah ya? Iya. Sebentar ya. Kayak yang fast trade aja deh, lebih cepat. Baru. Kita lihat di sini, kalau Bapak Ibu sekalian kepingin beli, ini tanpa melihat ini ya, tanpa melihat MACD ya. Nah, karena ini merupakan leading indikator, kita lihat di sini. Kalau Bapak Ibu mau beli di sini boleh. Di sini garisnya ini angka 15 sampai 20. Ya, tarik ke atas gini, ini masih merah kalau masalah ini. Ini, oh sudah biru ya. Ini, nah ini beli yang terbaik. Begitu dia patah naik ke atas segini, begitu dia patah, silahkan dibeli. Kalau patah, kalau mau kayak saya patah saya beli. Kalau mau konfirmasi pas persilangan segini, untuk lebih meyakinkan lagi silahkan. Kalau mau kayak saya silahkan Pak, patah begini saya beli langsung. Ya. Tapi kalau risiko gagal langsung segera jual. Artinya apa? Begitu dia patah kayak gini Pak, patah ya, kita tunggu dia naik sini harusnya. Tapi kalau dia turun, jual, gitu ya. Ya jadi artinya garis merah. Garis merah ini anu aja, cuman untuk anu dia, untuk apa namanya trigger pembanding aja, gitu ya. Jadi kalau pas patah gini, jadi Bapak Ibu kalau yang suka tantangan silakan pas dia patah gitu naik ke atas beli pas patah begini. Tapi kalau menunggu, saya mau nunggu supaya lebih yakin lagi. Nah pas dia bersilangan inilah kita beli di sini titik ini ya, gitu. Jadi artinya apa? Artinya bagi yang suka tantangan dan suka senam jantung, silakan beli yang patah. Tapi kalau mau yang lebih memastikan lagi, silakan beli pada saat dia berpotongan begini, di mana garis presentasi K-nya itu naik ya. Itu artinya dia mau trennya bullish ya, seperti ini. Tapi kalau sebelum bersilangan gini di bawah sini Bapak ingin mendapatkan cuan yang maksimal, boleh beli di sini. Begitu dia patah itu langsung buy gitu. Begitu dia bersilangan, dia tidak ada patah, dia naik, tahan terus Pak sampai ke atas gitu. Nanti begitu sama, begitu di atas ini garisnya bersilangan lagi, di mana garis persentasekannya di bersilangan tapi dia turun ke bawah, silakan segera jual karena dia pasti turun, gitu kan? Ya tapi tetap ada false-nya false ya, false yang negatif. Kenapa? Dengan gitu, warna merah ya. Ini pasti dia berubah. Pasti dia akan berubah. Iya, pasti akan berubah ini jadi merah.
Oke. Ya. Iya. Oke. Masih Pak Rudi. Jadi begitu merah. Apalagi Bapak Ibu bisa lihat di sini waktu merah ini nih bahan bakarnya merah juga. Gitu. Jadi artinya ini udah luar biasa ini Bapak Ibu gunakan ini. Nanti di sini patah lagi beli. Begitu persilangan lagi tambah yakin. Maksudnya pas dia naik ya. Nah, ini begitu patah turun jual. Begitu dia patah lagi ke bawah begini, ini merah. Ya kan? Ya. Ya. Udah. Master AI sama udah datang ya? Ya, silakan Pak. Untuk yang tadi ngomong titik-titik 4, kalau dikembalikan lagi di area 20 Iya, ini ya. Iya, dan 80 sampai 100. betul. Apakah berarti kalau patahnya dengan area 20-80, apa nggak perlu? Iya. Nggak perlu lihat di Jadi pasal kalau- patah aja. Jadi memang kalau secara teori, ya secara teori paling baik kita memang memberi di harga antara 10 sampai dengan 15. Ya. Kenapa? Karena angka 10 itu artinya sudah mendekati ke angka 0. Artinya angka di mana jumlah jualnya itu tinggi, overbought. Gak lama dia naik gitu. Itu kalau misalnya Bapak mau sabar. Iya. Ya. Tapi kalau Bapak fast trade, trading harian, angka itu nggak perlu dilihat, Pak. Oke. Bapak lihat dia patah di garis berapapun, mau 50, mau dia itu di angka 60, mau di angka 20, 40 silakan. Oke. Ya. Baik. Makanya saya bilang sentuhan jantung. Siap. Ya. Itu yang di sumbu kanannya itu prosentase ya. Iya, ini ya. Ini kan. Ya. Yang kedua tadi tinggalan sempat di dokter Iya. Iya. dalam kaitannya kan tadi kan saya catat kalau positif dia mendekati indikator, Mm. kalau negatif menjauhi indikator ya. Betul. Indikator mana yang dimaksud di sini? Jadi kalau misalnya dengan kondisi begini, ya ada perubahan yang positif berarti dia menjauhi indikator yang ini, Pak. Nah, kalau dia mendekat itu namanya divergen yang positif. Tapi kalau dia turun menjauhi yang ini di bawah ini berarti ini divergensi yang negatif. Artinya menjauhi indikator kita. Indikatornya ini ya persilangan ini kan Pak indikatornya. Oh, Gitu. persilangan itu. Ya, itu indikatornya. Itu yang disebut Indikator. Indikatornya. Ya, karena Crossing. Bapak Ibu kan supaya lebih yakin indikatornya ya ini, Pak. Gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu mau membeli yang sebelum ini seperti patah ini boleh-boleh aja. Tapi indikator utama sebenarnya ini, Pak, persilangan. Makanya tadi di teori mengatakan bahwa kalau indikator yang utama ini kalau dia melakukan persilangan itu paling baik. Ya. Kalau indikatornya dia menjauh ke arah atas berarti kan trennya tren bullish, berarti divergensi yang positif. Tetapi kalau dia bersilangan ini terus dia di bawahnya garis persentase KD, otomatis dia menjauh indikator berarti divergensi yang negatif, Pak. Oke. Gitu. Terus yang terakhir mungkin jadi lupa nih. Saking banyak ya. Ini leading ya, leading indikator, Jadi ya. lebih spekulatif ya. Iya, betul. Lebih spekulatif. Jadi lebih spekulatif, Pak ini. Jadi makanya saya bilang leading indikator ini produktif. Jadi artinya cuan pun yang mau kita dapatkan adalah cuan yang sifatnya optimal, bukan maksimal. Ya. Ya, optimal tergantung Bapak Ibu. Saya mau 2%, saya mau 5% itu optimalnya, gitu ya. Dengan kondisi itu. Nah, memang yang terbaik itu kalau Bapak Ibu bisa menggabungkan antara leading indikator dengan lagging indikator. Masih di ya, itu ya. ya, masih di salah satunya. Itu bisa lebih ini. Cuman sayangnya, ya itu Pak, di sini sudah berpotongan, di sini baru berpotongan dia. Terlambat, gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau lagging indikator ini kalau Bapak Ibu mau melakukan trading yang sifatnya jangka panjang, swing sampai yang investing misalnya gitu, yang jangka panjang ya, silakan. Makasih, lebih Dok. bagus. Ya, sama-sama. Mungkin itu aja. Saya sudah kedatangan pembicara berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya ya, kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya.
kita lanjutkan ke Ya, tepuk tangan untuk Dr. Rudi Kokopetit. Terima kasih Dr. Rudi.